Ya, terima kasih. Saya akan membacakan berita jemaat untuk kita pada sore hari ini, yaitu Kamis 31 Desember 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. 2. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. 3. Kebaktian tutup tahun 31 Desember 2020 pukul 16 WIB. Sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan liturgi. Tutup tahun pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MD. 4. Kebaktian tahun baru 1 Januari 2001 pukul 8 WIB. Sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan liturgi. Tahun baru pimpinan kebaktian Pendeta Itayani T. Dalip. 5. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah tutup tahun di rumah masing-masing bisa dikumpulkan di gereja Batang Pembelum mulai pukul 18 sampai 20 WIB atau melalui rekening gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 6. Diundang seluruh jemaat agar dapat hadir dalam ibadah ucapan syukur keluarga Oreh Wardana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 11 WIB, alamat Jalan Gobos 24, rumah keluarga Edral Gandhi. 7. Pada hari ini, Kamis 31 Desember 2020 akan dilaksanakan kebaktian tutup tahun dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 8. Untuk berata keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara Majelis Jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. 9. BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kita selalu diberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini, pada sore hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya atas nama pribadi mengucapkan kepada seluruh jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Shalom. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semuanya peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan
dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu. Dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan, kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita puji nama Tuhan. Kita lantunkan pujian, kekuatan serta penghiburan. Penghiburan diberikan Tuhan pada
pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang sebentar lagi akan kami lalui. Banyak peristiwa suka duka silih berganti dalam kehidupan kami. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami, akan dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon Tuhan mengampuni kami, melayakan kami, agar kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 15 sampai 14 dengan perikop doa Salomo mohon hikmat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Jika sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, berilah akal, hikmat, dan pengertian bagi kami. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu, yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memberitakan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun 2020 dan di penghujung tahun 2020 ini kami umat-Mu di seluruh dunia datang menyembah Tuhan melalui rekaman bahkan siaran langsung, walaupun kami tidak bisa ke gereja, tapi kami petugas bersyukur bisa memimpin ibadah melalui siaran. Kami mohon Tuhan memberkati kami umat-Mu yang boleh mengucap syukur di akhir tahun 2020 ini. Dan seraya kami kembali berserah kepada Tuhan. Dan sebagai pertanda kami menyerah diri kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan, serta mau menyimpan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami untuk mengakhiri tahun 2020, sekaligus juga kami mempersiapkan diri untuk bisa menyambut tahun 2021. Berfirmanlah Tuhan kepada kami umat-Mu yang beribadah secara langsung di rumah masing-masing, bahkan mungkin nanti di siaran ulangnya. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak gereja kita diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 19 yang demikian bunyinya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik Bapa maupun
baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di Bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya buat judul khotbah saya yaitu terang, hanya terang yang mampu mengusir kegelapan. Terang memang ada dua. Secara benda, terang itu yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung, matahari, bintang, bulan, dan ciptaan keahlian kita manusia, listrik atau bola lampu, senter, lilin, ubur, atau api, itu benda-benda atau bahan-bahan penerang. Dan penerang yang kedua adalah terang ilahi secara sifat, yaitu terang ilahi. Demikian juga kegelapan. Kegelapan itu juga ada dua. Kegelapan secara benda ialah malam atau tempat yang tertutup dari sinar atau dari cahaya terang yang disebut dengan gelap. Gudang atau gua itu bisa saja gelap sepanjang masa. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau tidak ada sesuatu cahaya itu gelap secara benda. Dan ada gunanya. Tuhan telah menciptakan gelap secara malam. Itu ada gunanya agar kita bisa istirahat untuk badan. Untuk pemulihan tenaga selama 12 jam kita kerja. Jadi ada gunanya. Bayangkan Tuhan mencipta malam itu luar biasa. Sehingga orang pada rata-rata sunyi umumnya, apalagi di daerah yang tidak padat penduduk. Sunyi sepi, memungkinkan bagi kita memang bisa beristirahat. Itu keuntungan luar biasa, malam yang baik. Tetapi malam, kata malam atau kata gelap dalam pengertian yang kedua ialah kejahatan, perbuatan dosa. Dan untuk mengatasi gelap yang pertama paling mudah, paling gampang, sederhana. Kalau malam kita bisa mengatasi kegelapan, atau di gua apapun kita bisa mengatasinya dengan asal ada api saja. Kita bisa bikin ubur, culuk, apalagi teknologi yang hebat, kita bisa beli senter, lentera, dan sebagainya. Bahkan kalau cuaca bagus, bisa saja kita mencari sesuatu atau mengadakan perjalanan, bisa. Walaupun situasi gelap, tapi ada bintang, apalagi kalau musim bulan, kita gampang saja, mudah saja kita mengatasi kegelapan. Dan sekarang kita bisa mengatasinya. Rata-rata kita punya fasilitas atau memiliki listrik. Jadi gampang untuk mengatasi kegelapan dalam pengertian secara alami. Namun kegelapan yang secaranya sifat, kegelapan yang sifatnya negatif, yaitu mencuri, membunuh, berzina, berbuat keributan, perceraian, atau perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, bahkan termasuk penyakit, tidak mudah untuk bisa mengatasinya. Tidak cukup dengan memanfaatkan terang,
terang secara benda tidak akan bisa otomatis, ada sebahagian penyakit yang tidak tahan dengan terang. Bahkan ada yang dipakai laser ya. Kemo itu memakai laser yang kuat untuk membasmi penyakit. Untuk membasmi dosa itu tidak akan bisa hanya dengan senter atau dengan lampu. Karena dari zaman dulu dan sekarang, orang berbuat dosa, berbuat kejahatan tidak pandang malam. Tapi umumnya orang suka berbuat kejahatan, mencuri khususnya saat gelap, saat malam. Tapi zaman sekarang nggak peduli ya, apalagi zaman sekarang. Tidak tahu siang, tidak tahu malam orang berbuat dosa. Jadi tidak bisa hanya mengusir kejahatan, membuang dosa, melawan dosa, kegelapan dosa, hanya dengan walaupun kita membuat lampu yang terang di sekeliling rumah kita, tidak akan bisa mengusir orang jahat. Sekarang sudah canggih, ada CCTV, ada kamera. Tetap saja ada orang berani melakukan kejahatan. Bayangkan. Jadi tidak cukup hanya dengan kemampuan terang secara dunia atau benda-benda penerang untuk bisa mengalahkan penyakit, mengalahkan dosa, kejahatan yang tidak baik. Tetapi hanya dengan, ini yang luar biasa, hanya dengan terang Yesus Kristus itu yang mampu mengatasi kejahatan. Hanya dengan terang yang ada pada diri Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia memiliki terang. Sebagai bukti bahwa Yesus mampu menerangi kegelapan yang lebih jahat dari gelap dalam pengertian benda, yaitu perbuatan dosa. Yesus mampu menyembuhkan orang buta, mampu melihat, mampu menyelamatkan dan menobatkan, menyadarkan seorang perempuan yang berzina. Karena nas sebelum ayat 18, 12 sampai 20, yaitu tentang perempuan yang berzina yang ditangkap dan yang mau dilempar, dirajam dengan batu sesuai dengan hukum. Dan itu juga yang diubah, yang perlu disinari, yang perlu diterangi tentang sikap orang Farisi, tingkat tugas saat itu, sehingga perempuan itu selamat dari rajam batu. Karena Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mempersilahkan saja orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, yang katanya suci, yang katanya tidak berbuat dosa, tapi kalau dosa orang mereka tekan, mereka berikan hukuman, tapi mereka enggak. Tapi Yesus ketika itu menyadarkan mereka, silahkan lempar saja dulu perempuan ini kalau memang dia kedapatan melakukan pelacuran. Tidak ada satu orang pun, bahkan mereka malah pergi. Dan Yesus menyelamatkan perempuan ini, menyadarkan dia untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi.
Itulah terang. Orang bisa berhenti dari kegiatan-kegiatan dan perbuatan dan kebiasaan yang tidak baik. Demikian juga sikap, pikiran yang menghakimi, menuduh, melihat kesalahan orang lain saja. Itu tidak baik. Dan terbukti kalau dikoreksi, kalau ditanya, apakah kamu orang benar? Nggak ada yang berani menjawab dirinya paling suci dan paling benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai sekarang terbukti ajaran Yesus Kristus yang tertera di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru atau Injil, sungguh menerangi dunia ini. Sungguh banyak keberhasilan, mampu menerangi perbuatan-perbuatan manusia yang dirasuki oleh kegelapan. Tidak ada ajaran lain seperti ajaran Yesus Kristus yang bagaikan terang dan melebihi terang secara benda. Sebagai contohnya, ada 10 perintah, ada hukum kasih, hormati ayah dan ibu, sebaliknya anak taat kepada orang tua. Ini semulai, walaupun akhir-akhir ini ada saja orang tua yang masih membunuh anak, tapi sedikit di luar kesadaran. Kalau zaman dulu memang ada yang sengaja demi kekayaan rela mengorbankan anak sulung demi tuyul. Itu bayangkan. Tapi ajaran Kristus, jangan membunuh, jangan menghakimi, mulai tertanam di hati umat manusia. Ajaran Kristus menerangi orang bagaimana menciptakan suasana damai sejahtera supaya tidak banyak musuh. Yesus malah menyuruh orang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ajaran Yesus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, malah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Bahkan menurut Rasul Paulus, kalau kita berhasil mengalahkan, melawan kejahatan dengan kebaikan, orang yang merasakan balasan kita itu bagaikan ditaruh bara api di atas kepalanya. Boleh dibaca dalam Roma 12 ayat 21. Jadi jangan mengira kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan tidak ada rasa tendangannya atau sakitnya orang. Sakit ya, tapi malunya luar biasa. Masa musuh malah mengampuni kita, menolong kita? Itu malu ya. Jadi itu ajaran yang luar biasa, terang yang luar biasa. Ajaran Yesus mengatakan kalau orang tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya jangan kita melawan. Jadi tidak panjang keributan. Keributan boleh terjadi tapi bisa selesai. Tidak lama. Bahkan bisa membangun persaudaraan. Ada banyak kasus-kasus keributan justru membangun, mengikat persaudaraan yang erat apabila diisi dengan terang atau ajaran Kristus. Ajaran Kristus di dalam Alkitab sampai sekarang dan seterusnya banyak menghapus perbudakan. Sejak ada Kristus, sejak ada Injil, tradisi manusia membudak manusia
siapa yang kuat, siapa yang kaya, berhak dan berkuasa memudahkan orang. Bayangkan, bahasa kita orang Dayak menjipen orang, dan kalau sudah dia tiwah, jipen itu kalau tidak bisa melunaskan utangnya, ya itulah yang jadi tumbalnya. Bayangkan. Jadi tradisi kita, agama kita dulu, bayangkan kalau kita tetap mengikuti itu, berarti kita masih dalam kegelapan. Tetapi karena ada Kristus, ada Alkitab, ada pemberitaan Injil, ada gereja. Orang Dayak yang dulu kegelapan, makanya seending Jerman datang ke Borneo dulu dikatakan karena informasinya penuh dengan kegelapan. Maka mereka terpanggil untuk membawa terang Kristus. Dan bersyukurlah, itu cerita Tumbang Anui, pusat perdamaian orang Dayak di Kalimantan. Itu semua terinspirasi oleh pengaruh Injil. Ajaran Kristus mampu menghapus penjajahan, mulai sadar bangsa-bangsa dan negara lain untuk tidak saling menjajah negara lain. Ajaran Kristus mulai merasuki hati dan pikiran dan perasaan manusia untuk tidak diskriminasi jenis kelamin. Mulai lagi tidak ada istilah pekerjaan ibu, pekerjaan bapak, tugas ibu, tugas bapak, sama saja. Kalau dulu di rumah urusan istri, di luar rumah urusan suami semua. Jadi walaupun istri sakit tetap urusan istri. Saking aturan bahwa laki-laki tidak boleh cuci piring misalnya. Itu dihapus semua. Diubah bahwa di mata Tuhan kita ini sama, laki atau perempuan. Dihapus kegelapan yang saling menjelekkan antar suku, bangsa dan sebagainya. Bahkan sudah ada hukum yang mirip dengan hukum Tuhan juga, yaitu undang-undang atau hukum dunia tentang hak asasi manusia. Tidak boleh, walaupun kejahatan apapun, tidak harus dihukum mati atau hukum pancung, hukum bunuh. Ya hukumlah pakai waktu. Jadi sudah ada ajaran Kristus merasuki, menerangi kebiasaan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tiap orang sangat butuh terang. Tanpa terang, ia tidak dapat hidup. Seandainya hidup, pasti membahayakan dirinya sendiri. Bahkan membahayakan orang lain. Misalnya, kalau dia berani berjalan dalam kegelapan dan berbuat kegelapan alami saja, pasti dia akan jatuh ke lubang, tersandung sesuatu, karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Atau menabrak orang lain. Coba saja, berkendaraan tanpa lampu. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu selalu memiliki terang, baik terang secara benda, apalagi terang secara terang ilahi, terang iman kepada Yesus Kristus, maka seseorang itu pasti tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Seandainya terjebak di dalam kegelapan, kita bisa saja terjebak kegelapan karena banyak urusan, rencananya tidak pulang malam, tahu-tahu atau akibat alam, hujan dan sebagainya, terpaksa kita malam. Tetapi karena kita sudah memiliki terang,
sudah siap senter, siap korek api, sesederhana pun kita bisa lewati kegelapan itu. Seandainya kita dalam hidup ini sebagai orang beriman, sebagai manusia yang dikuasai oleh dosa, oleh kegelapan, kita ada keributan, ada masalah, ada penyakit, kita bisa malah menerangi kegelapan, merubah kegelapan, bahkan mengusir kegelapan menjadi terang. Karena ada terang pada diri kita. Yesus katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana caranya agar di dalam diri kita selalu ada terang? Ya, isilah. Kalau kita dalam kehidupan zaman dulu ya harus ada minyak terus. Sekarang saya pikir masih juga. Karena listrik kita tidak tahu kapan padamnya. Mesti ada mancis masih di rumah. Walaupun listrik kita jarang mati, tapi namanya mesin bisa saja dia mati atau rusak ya. Jadi kita harus siap, selalu siap. Ingat perumpamaan tentang 5 orang perempuan bijak selalu siap, dan 5 orang perempuan bodoh yang tidak mempersiapkan bekal minyaknya untuk pelitanya. Dia kehabisan dan dia tidak bisa menyambut pengantin dengan baik dan tidak bisa masuk surga. Intinya cerita itu ya. Jadi caranya ialah berdoa dan berjaga setiap saat. Kalau kita jarang berdoa, jarang berjaga, jarang menyembah Tuhan, jarang membaca Alkitab, jarang memuji Tuhan, jarang bersyukur, ya besar kemungkinan kegelapan yang menguasai kita, bukan terang. Tapi kalau kita sering, kita tidak padam-padam. Casnya masih banyak, baterainya kuat. Jadi kapanpun ada kegelapan, dia bisa hidupkan. Cara yang selanjutnya, ikuti Yesus, percaya Yesus, otomatis terisi hati dan pikiran kita dengan terang, dengan nilai-nilai baik, nilai kasih, dan kebenaran dan sebagainya. Patuhi ajaran dan perintahnya, dan yakini apa yang diajarkan oleh Yesus. Hari ini Yesus buktikan bahwa dia bukan hanya berjanji-janji saja, agar menyertai kita sebagaimana tema Natal kita, Immanuel. Dia bukan ucapan saja, tetapi dia malah menyerahkan tubuhnya dan darahnya yang penuh dengan cahaya, dengan nilai-nilai dan kuasa terang di dalam tubuh dan darah Yesus. Hendaklah kita meyakini, kita yang sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, dan selalu mengingat Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya. Hendaklah kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah terang sebagaimana Yesus katakan. Jangan kita malah meniupnya, mematikan terang, menghapus terang yang ada. Tetapi sebaliknya, kita malah menghidupkannya dan menguatkannya. Selamat kita yang telah menjalani tahun 2020. Kita bersyukur dan sekaligus kita berserah dan mohon izin dari Tuhan agar kita boleh memasuki
tahun 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nikmati saat teduh, karena sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sekrat perjamuan kudus adalah ketetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita akui dosa kita dalam doa, kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setiam-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di rumah, marilah kita berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, selalu kita mengingat dan mempertegaskan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ucapkan, dan setelah itu nanti kita nyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita memeriksa diri dan dengarkan nasihat atau syarat mengikuti perjamuan. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kita jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kita jawab, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kita jawab, tiap-tiap hari saya hendak bersyukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggap bahwa kita boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat di rumah bisa duduk. Ibu bapak, pemuda-pemudi, saudara-saudari, dan anak-anak, dipersilahkan berdoa dulu dalam hatinya masing-masing, karena sebentar lagi kita mengingat lagi, mengenang lagi bagaimana Yesus menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya agar kita memiliki terang kehidupan atau kuasa terang yang ada di dalam tubuh Kristus merasuk ke tubuh kita sekalian. Silahkan berdoa masing-masing. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu
dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, pemuda-pemudi, dan anak-anak semuanya, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Jadi berdiri saja di tempat masing-masing. Silakan berdiri. Jemaat yang di rumah yang ikut langsung perjamuan kudus melalui TV dan HP-nya masing-masing, siap-siaplah kita dan yakinkanlah perjamuan kudus ditutup tahun ini akan menambah kekuatan, menambah kuasa Tuhan dalam tubuh kita. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kita mohon berkat dari Tuhan karena kita sudah sungguh-sungguh serius dan meyakini tubuh dan darah Yesus menyatu ke dalam tubuh kita. Kita terima berkatnya. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Mari kita panjatkan doa syukur kita, doa kita. Terima kasih Allah Bapa kami yang di sorga. Kami sebentar lagi mengakhiri tahun 2020. Dan di akhir tahun ini Tuhan menyertai kami, bahkan menerangi hati dan pikiran kami, menerangi sikap dan perbuatan kami. Kami yakin kami bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan selamat, karena Allah menyertai kami, Immanuel, dan terang melingkupi kami. Bahkan kami yakin penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian juga terang sampai kami boleh memasuki tahun 2021. Oh Bapa kami yang di surga, kami mohon berkatilah semua umat-Mu yang menyembah-Mu dengan hati, bahkan dengan mengikuti ibadah secara live streaming atau melewati HP atau yang bisa disalurkan ke TV. Kiranya mereka mendapatkan anugerah Tuhan, keyakinan dan pengharapan, semangat baru, sehingga mampu mengakhiri tahun 2020
dan mampu memasuki tahun 2021 dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau memberkati semua warga jemaat-Mu, baik anak-anak sampai kami orang tua. Berkatilah kami Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan berupa daya tahan tubuh untuk tidak mudah dihinggapi, bahkan dimasuki oleh penyakit ke dalam tubuh kami. Dan bagi kami yang penyakit, berikan keyakinan kepada kami ada kesembuhan, dan berikan keyakinan kepada kami ada upah di balik penderitaan kami, asalkan kami tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan akan membalas penderitaan kami dengan kemuliaan yang tiada hingganya. Ajarkan kami, serahkan penderitaan kami ke dalam tangan Tuhan. Harapan kami, ringankan kami yang sedang mengalami cobaan yang berat, penyakit yang berat, dan tenangkan dan sabarkan perasaan kami. Lebih-lebih orang yang merawat, orang dekat yang merawat kami yang sedang dalam sakit, sabarkan mereka, tenangkan hati mereka. Bapa kami yang di surga, bagi kami yang butuh keperluan kehidupan, Tuhan kembali menyediakan, karena kami bisa bersyukur sepanjang tahun 2020. Berarti kami, izinkan kami, percayakan kami untuk bisa bekerja lagi, berusaha lagi, dan kerja dan usaha kami mohon Tuhan yang memberi buahnya, memberi hasilnya, sehingga kami selalu berkecukupan makanan dan berkecukupan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan apabila kami ingin memiliki sesuatu, kami mohon Tuhan juga mempermudahkan kami untuk mendapat hasil yang lebih banyak, sehingga kami layak memperoleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan datang memberikan semangat sukacita bagi janda, duda, yatim piatu, orang telantar, orang tua, orang yang dirasuki penyakit, orang cacat, bahkan orang yang dipenjarakan baik oleh kesalahan, oleh fitnah. Kami mohon Tuhan sadarkan dan kuatkan, belalah mereka dan yakinkan mereka ada pengampunan dan ada pembelaan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Tuhan juga memberikan berkat-Mu, kuasa-Mu, karunia-Mu dan talenta-Mu kepada kami petugas gereja, pendeta, penetua, diakon, dan khususnya petugas gereja GKE di seluruh Indonesia, agar kami mampu mengayumi jemaat, menerangi hati dan pikiran jemaat yang mungkin sedang dilewati atau dihinggapi, dikuasai oleh kegelapan, sehingga melalui kehadiran kami mampu ikut menambah kekuatan terang yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka sendiri mampu mengusir kegelapan yang ada dalam diri warga jemaat kami, yang mungkin ada sedang dalam pertengkaran, ketidakcocokan dengan suami, dengan istri, bahkan orang tua punya beban berat akibat kelakuan anak. Kami mohon Tuhan mampukan kami, dan khusus kami mohon Tuhan juga membantu kami orang tua menyadarkan anak, mendidik anak, sehingga mereka mau takut kepada Tuhan. Ya Bapak, kami mohon khususnya anak-anak kami, walaupun mereka tidak terawasi belajar mereka oleh guru, tapi kami mohon justru mereka lebih rajin, lebih taat, rajin membuka pelajaran melewati HP mereka, melalui fasilitas Google, YouTube, banyak pelajaran yang baik yang bisa mereka pelajari sendiri. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan mampukan mereka menjalankan tugas-tugas melalui tugas elektronik yang diberikan oleh dosen bahkan guru mereka, sehingga mereka berhak mendapat rapot lulusan dan lebih-lebih mendapat ilmu pengetahuan bagaimana minta hikmat yang dari Tuhan
itu Tuhan sangat memuji. Karena hikmat dan kepercayaan adalah kekayaan yang tidak ternilai dan tidak diambil. Ya Allah, kami juga kembali memohon Tuhan memberkati bangsa dan negara di seluruh dunia tanpa kewibawaan, kekuasaan yang berani, yang tegas, yang adil, yang bijaksana pada semua pemimpin negara di dunia ini, khususnya kepada pemimpin kami, Presiden kami Jokowi dan Prof. Berikan kekuatan, semangat, sehingga mereka bisa menyelenggarakan pembangunan secara fisik, bahkan pembangunan secara mental, spiritual, sehingga negara kami, rakyat kami merasakan dampak pembangunan yang baik walaupun kami dilanda oleh COVID. Dan berikan kuasa keahlian, kemampuan bagi bidang kesehatan sehingga mampu mengobati orang yang terpapar COVID dan mampu mencegah penularan COVID sehingga tidak semakin bertambah korban. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan mendamaikan orang-orang yang hatinya tidak baik, warga masyarakat yang ingin melawan kebijakan pemerintah yang benar, mereka disadarkan. Dan demikian kiranya aparat keamanan penegak hukum bisa memberikan pencegahan dari awal apabila ada niat bahkan sampai kepada gerakan yang mau mengadakan ketentraman, kedamaian. Tuhan, pimpinlah negara kami dan semua umat bangsa di dunia. Dengarlah seru doa kami, Allah, yang kami pinta dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, kami ini bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pedang jahat, yang punya kerajaan dan kuasa dan pemberian sampai selama-lamanya. Amin. Jadi persembahan. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Nas pengantar terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat demi berkat yang telah Tuhan alirkan dalam kehidupan kami. Semata-mata karena berkat Tuhan, saat ini kami boleh menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna dalam pelayanan gerejamu, di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini. Kami juga memohon Tuhan memberkati masing-masing kami yang telah memberi dengan sukarela dan sukacita, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, dapat mengelola berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami dengan bijaksana, hanya untuk kemuliaan dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat 333, Siang Malam Musim Tahu.
berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami keluarga dan pribadi serta BPH Majelis Jemaat dengan semua kelengkapannya menyukuri kita boleh mengakhiri tahun 2020 dan selamat kita akan menyambut tahun 2021. Tuhan berkati kita. Immanuel.